Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu. Jadi di video kali ini dalam serial Oprek LK Q1 2022 kita akan membahas saham Unilever. Apakah sekarang sudah saatnya untuk beli saham Unilever? Nah, di video ini saya akan jelaskan semuanya. Namun analisa di sini disclaimer on ya. Jadi silakan Sobat Saham nanti analisa kembali. Jika memang sesuai, silakan dilakukan pembelian untuk saham ini. Nah, mungkin bagi Sobat Saham yang sudah subscribe tahu ya bahwa di channel kami ada publish beberapa video tentang Unilever. Nah, jadi ada video pertama, apakah saham Unilever masih layak dibeli ya? Ini saya jelaskan bagaimana analisa saham Unilever dari laporan keuangan full year 2021. Dan menurut saya waktu itu adalah tidak layak untuk dibeli. Lalu ada video part 2-nya juga ya. Nah, apakah saham Unilever masih layak dibeli ya? Ini adalah strategi keluar dengan aman. Karena banyak sekali sobat saham yang nyangkut ya di saham Unilever ini. Dan part 3-nya ya, saya jelaskan apakah saham Unilever ini mau go private. Karena ada rumor-rumor seperti itu. Dan di situ saya sampaikan tidak ya, itu hanya rumor semata. Dan di video terakhir ya, saya ada komparasi saham konsumer terbaik, apakah Indofood, Mayora atau Unilever. Di situ ya sobat saham bisa lihat ya, secara eksplisit saya sampaikan bahwa INDF adalah yang terbaik. Lalu mungkin sobat saham bertanya kenapa banyak sekali gitu ya video-video Unilever yang saya publish di channel saya. Nah, ini tujuannya membantu sobat saham yang nyangkut di saham Unilever ya. Karena saya yakin ya banyak sekali sobat saham yang nyangkut di saham ini. Lalu apakah sekarang saatnya yang tepat untuk membeli Unilever? Ya, menurut saya yes. Saya ada rencana mau cicil buy ya setelah market buka di tanggal 9 nanti setelah libur panjang. Nah, ingat ya sobat, ini adalah cicil buy. Karena saham ini masih dalam downtrend dan kita tidak tahu apakah dia masih akan lanjut turun ataukah ini adalah saatnya dia untuk rebound dan berganti tren jadi bullish. Nah, mengapa saya ingin membeli saham ini? Jadi karena saya melihat bahwa laporan keuangan Q1 2022-nya itu mengalami banyak perbaikan. Nanti kita akan lihat di video ini, kita akan oprek LK Q1-nya. Lalu yang kedua yaitu saya melihat bahwa secara grafik, secara chart, volume price analysis dari saham Unilever ini sangat bagus. Nanti akan saya sampaikan juga di video kali ini. Sebelum kita melihat ke LK, kita lihat dulu fundamentalnya dari sisi EPS ya untuk Q1. Nah, di sini sobat saham bisa lihat saya sudah ada data dari RTI Bisnis. Kita bisa lihat di sini bahwa EPS Q1 2022 dari Unilever ini lebih besar dari Q1 2021. Ini petanda bagus. Lalu yang kedua, kita bisa lihat bahwa EPS Q1-nya 2022 ini juga lebih besar dari Q4 2021. Ini petanda bagus keduanya. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat bahwa EPS annualnya ya 2022 ini juga lebih besar dari EPS annual 2019, 2020 dan 2021. Ini tanda-tanda bagus mengapa kita boleh mencoba oprek LK Unilever. Jadi tanpa lama-lama lagi, yuk kita oprek LK-nya. Baik, ini adalah LK Unilever 2022 untuk bulan Maret ya di sini ya. 31 Maret 2022 dan ini dalam jutaan rupiah. Nah, kita akan mulai dari bagian aset. Sobat saham lihat ya, di sini dia melakukan komparasi bulan Maret dan Desember 2021 gitu ya. Nah, artinya kuarter ini dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Nah, untuk di bagian kas ini jelas sekali ya, mengalami peningkatan yang signifikan ya. Ya, lebih dari 200 miliar ya, 200 miliar. Ini adalah data yang bagus. Piutang usahanya juga mengalami kenaikan ya. Di sini ada sekitar berapa nih? 700 miliar lebih ya untuk pihak ketiga. Pihak relasi juga naik walaupun nggak terlalu signifikan. Dan secara total kita bisa lihat bahwa jumlah aset lancarnya mengalami kenaikan yang lumayan ya. Dari 7,6 triliun menjadi 9 triliun. Sekitar ada kenaikan 1,4 triliun. Nah, untuk aset tidak lancarnya juga dia mengalami ya penurunan sih ya. Kalau kita lihat ya, ini ada aset tetapnya mengalami penurunan dan secara total dia mengalami penurunan di sini ya. 11,3 jadi ya sebelumnya 11,4 ya, ini nggak terlalu signifikan ya.
nggak kurang lebih 125 miliar ya. Namun secara aset total dia mengalami kenaikan yang lumayan nih, 1 triliun ya, 1,3 triliun. Nah, ini adalah data yang cukup bagus ya untuk bagian aset. Lalu kita lanjut ke bagian liabilitas. Kita bisa lihat bahwa dia liabilitas pinjaman banknya berkurang ya di sini ya. Tinggal 400, sebelumnya 1,85 triliun. Lalu kita lihat di bagian utang usahanya ya ada kenaikan ya 700 miliar ya kurang lebih. Ini cukup besar juga sih ya. Tapi kita lihat lainnya nggak terlalu berbeda jauh. Ini ada 200 ya, utang pajak ada 200 miliar. Namun secara total liabilitas jangka pendeknya mengalami penurunan nih. Nah, ini data yang bagus juga ya untuk Unilever ya. Sekitar berapa nih ya? 700-an ya, 700-an miliar. Liabilitas jangka panjangnya ini juga mengalami penurunan ya, walaupun nggak terlalu signifikan di sini. Namun secara overall kita bisa lihat ya, mengalami penurunan 700-an miliar. Nah, ini bagus ya. Liabilitas turun, kewajiban dia berkurang, DR-nya nanti akan kecil ya, semoga ya, nanti kita akan hitung. Lalu ekuitasnya bagaimana? Ekuitasnya kita lihat di sini ya. Dari berapa nih? 4,3 triliun naik menjadi 6,3 triliun. Wow sekali nih. 2 triliun kenaikan ekuitasnya. Dan ini kenaikannya juga dari saldo laba nih di sini ya, saldo laba. Nah, ini adalah data yang bagus ya untuk aset, liabilitas dan ekuitas. Lalu kita turun lagi ke bawah. Bagaimana dengan rugi labanya? Ya, nah rugi labanya ini di komparasinya Maret dengan Maret ya sobat saham ya. Jadi ada perbedaan sama dengan asetnya tadi. Kita lihat di bagian penjualannya, penjualan dia ada kenaikan ya, lumayan ini ya, 600 miliar ya. Berbeda sekali dengan oprek LK full year yang kita lakukan sebelumnya. Ini ada kenaikan, walaupun laba brutonya sih mengalami penurunan sih ya, sedikit ya. Ini sebenarnya ya oke lah ya. Ini artinya harga pokok penjualannya masih cukup tinggi ya. Tapi so far oke lah ya, nggak terlalu jauh ya, sekitar 100-an miliar. Lalu kita lihat ya, di sini ada penurunan beban-beban sehingga secara overall laba usahanya masih ada positif ini, 400 miliar. Nah, ini artinya dia melakukan efisiensi yang cukup lumayan bagus ya. Ya, kita lihat lagi di bagian bawah. Jadi secara total laba dia ini ya 2 triliun, sebelumnya 1,698 triliun. Ada kenaikan sekitar 310 miliar ya, lumayan sih daripada turun kayak kemarin-kemarin gitu ya. Itu cukup bagus. Dan laba per sahamnya naik jadi 53, sebelumnya hanya 45. Kita akan lihat bagian terakhir yaitu cash flow-nya ya. Nah, di sini saya gedein dulu. Oke, di sini kita bisa lihat cash flow-nya. Oke ya. Jadi penerimaan dari pelanggannya naik di sini ya, lumayan. Ada kenaikan ya sekitar 600 berapa nih? 40 ya, 640 miliar ya, 640 miliar. Lalu nih pembayaran ke pemasoknya malah turun ya, turun sedikit. Ya, overall kas operasionalnya ya, arus kas neto dari aktivitas operasionalnya wow sekali nih ya, dari 600 miliar naik menjadi 1,773 triliun ya. Ini bagus sekali, ya untuk cash flow operasionalnya ya. Nah, intinya investasi yang nggak terlalu besar, lalu pendanaan juga standar lah ya, ada kenaikan ya. Dia ada melakukan pembayaran nih, pinjaman banknya berkurang di sini, dia ada melakukan proses pembayaran ke bank. Ya, ada kenaikan uang kas sih 227 miliar ya. Kita tadi sudah lihat di awal. Jadi kas akhir periodenya 552 miliar. Sebelumnya memang masih lebih tinggi ya, 590 miliar. Tapi nggak apa-apa karena dia melakukan pembayaran ke bank yang cukup besar di sini, pinjaman bank, sehingga kasnya ya naiknya nggak terlalu signifikan. Oke, itu saja untuk oprek LK-nya. Kita akan kembali ke file PowerPoint kita. Baik sobat saham, kita akan lanjutkan ya. Kita sudah oprek LK-nya, ya overall bagus ya. Nah, ini saya ada rangkumannya supaya kita nggak bingung ya. Jadi untuk aset lancar dia mengalami kenaikan cukup signifikan ya, 18,96%.
Untuk aset tidak lancar ada penurunan tadi sedikit ya, sekitar 1,09%. Lalu secara total aset dia mengalami kenaikan 6,95%. Ini bagus untuk bagian aset. Liabilitasnya sendiri dia mengalami penurunan ya, untuk yang jangka pendek 5,74%, lalu jangka panjangnya turun 0,98%, dan secara total ya penurunan 5%. Ini juga data yang sangat bagus. Nah, bagaimana dengan ekuitas ya? Ekuitas kita bisa lihat dia mengalami kenaikan yang sangat drastis tadi ya. Kita udah hitung ada 2 triliun. Jadi sekitar 47,71%. Lalu DER-nya setelah saya hitung ini ada penurunan yang drastis ya. Jadi ada penurunan 121% ya. Tadinya 341 di Desember, di Maret ini tinggal 219%. Ini sangat bagus sobat saham ya. Lalu untuk cash flow-nya juga dia mengalami kenaikan yang drastis ya, 195%. Ini juga sangat bagus ya dari sisi cash flow. Nah, pendapatannya bagaimana? Pendapatannya juga mengalami kenaikan walaupun nggak terlalu besar, 5,4%. Lalu laba tahun berjalannya juga saya compare ada kenaikan 19%. Dan otomatis EPS-nya ada kenaikan 19%. Nah, ini adalah data-data yang bagus. Nah, ini mengapa saya ingin membeli saham ini nanti ketika market sudah open ya. Lalu secara teknikal tadi sudah saya sampaikan, secara VPA-nya, analisis VPA-nya itu sangat bagus juga ya, volume price analisisnya. Kita bisa lihat bahwa di sini ya, kalau kita lihat dari data weekly-nya, kita ambil dari data 2020 gitu ya, sampai saat ini kita bisa lihat bahwa nah ini sini ya, akumulasi bandar ya, akumulasi bandar itu sekitar range 3.500 sampai 5.000. Kita bisa lihat di sini volume tinggi sekali, walaupun harga sahamnya turun, tapi volumenya cukup besar ya. Ini kita menunjukkan bahwa adanya tanda-tanda pembelian yang dilakukan yang cukup besar ya di area-area ini. Lalu kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Saya punya data lagi di sini. Saya melakukan broker analisis ya. Nah, broker analisis ini bisa kita lihat di sini saya pakai range 2 tahun ya, 2020 sampai 2022. Kita bisa lihat bahwa average ya, average buyer ya, pembeli yang terbesar ini ada YP ya, ini Mirae. Lalu juga dan seterusnya itu sekitar di harga 5.000-an ya, 5.200, 5.700, 5.500. Artinya apa? Ketika kita beli saham ini di harga sekarang 3.890 ya. Misal ya kita beli nanti open market dia nggak lompat ya, kita beli di 3.890. Lalu sahamnya mau diturunin lagi nih ya sama bandar, dia turunin aja. Kita dapat harga yang lebih murah 3.800. Kalau bandar mau turunin di bawah 3.500 bisa sampai ke 3.000 atau 2.000, saya akan average lagi. Ya, artinya ya silakan saya gitu, karena harga saya itu lebih murah jauh dari bandar yang punya harga di sekitar 5.000 lebih. Nah, ini kenapa saya ingin membeli saham ini. Baik, sampai sini saja sobat saham video kita kali ini, analisa Unilever. Tidak terlalu banyak ya, semoga bisa memberikan gambaran kepada sobat saham. Bagi sobat saham yang ingin average down ya, untuk yang sudah nyangkut ya boleh ya, tapi disclaimer on ya, sekali lagi ya, silakan dianalisa kembali. Saya tidak bertanggung jawab jika saham ini turun lagi ya, karena semua ditanggung masing-masing ya. Semua resiko ditanggung oleh kita masing-masing. Nah, untuk sobat saham semua minta tolong untuk like dan share juga video ini ya. Mungkin bukan sobat saham saja sih yang nyangkut di saham Unilever ya. Dengan sobat saham melakukan like dan share video ini, banyak teman-teman yang sangkut ya, yang nyangkut di saham Unilever ini juga bisa terbantu. Lalu untuk yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini, karena kami akan publish video-video menarik, video-video yang memang bagus ya, yang enggak hanya sekedar pom-pom ya untuk saham-saham, tapi kami akan memberikan analisa untuk saham-saham yang bagus yang mungkin bisa jadi pilihan sobat saham semua. Akhir kata, learning is the only way to grow. Tetap belajar, semangat, sehat selalu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.